Disclaimer, video ini sepenuhnya lahir dari imajinasi penulis dan murni fiksi. Setiap kemiripan nama, tempat, atau peristiwa di dunia nyata hanyalah kebetulan belaka. Tidak ada maksud untuk menyinggung pihak manapun. Cerita ini semata-mata dibuat untuk menghibur. Jangan ditiru apa yang tampil di layar. Gunakan akal sehat dan bijak membedakannya antara fakta dan rekaan. Segala klip gambar, musik, atau materi lainnya yang bukan milik kami dipakai berdasarkan prinsip fair use. Itu fair use bang, fair use. Fire use fire, inspire. Dipakai berdasarkan prinsip fair use. Fire use, itulah. Itu fair use bang, fair use. Tujuan komentar, kritik, edukasi, atau hiburan. Cerita berlanjut di ruang manajer bank. Siskom Cul bertanya, tapi ada urusan apa manajer sampai mau ketemu saya? Saya hanya mau menukar item jadi uang. Si manajer menjawab dengan licik bahwa dia punya tempat yang lebih baik untuk menyimpan uangnya. Manajer itu mulai menawarkan opsi investasi. Ia menanyakan sayang jika uang sebanyak itu hanya disimpan di rekening biasa. Siskom Cul bingung dan curiga. Dia masih berpikir uangnya hanya sekitar 1 juta won dan bertanya-tanya kenapa seorang manajer sampai repot-repot mengurusinya. Si manajer tersenyum dan mengoreksinya. Dia menjelaskan bahwa nilai dari jantung dan selaput ginger di harga pasar saat ini cukup jauh lebih besar dari yang Siskomcul kira. Adegan pindah kembali ke dalam game, terlihat Siskomcul sangat gembira dan mengangkat goblinnya setinggi-tinggi. Dia berteriak, "Goblin, aku berhasil bayar 10% utangku. Berkat kamu, dasar bajingan kecil yang imut." Ini menandakan hasil penjualan itemnya sangat sukses besar. Dia memuji penampilan si goblin. Siapa bilang goblin itu jelek? Kau sangat imut. Aduh, sial. Aku tidak bisa bohong. Dia pun sadar goblinnya memang jelek dan berpikir untuk menyembunyikannya selagi di kota. Masalah baru muncul. Ternyata goblin level max ini ia tidak bisa di-unsummon atau disembunyikan. Si goblin malah nempel terus di kakinya seperti anak kecil, membuat semua orang di kota menatap mereka dengan aneh. Si Skomcul pun panik. Para pemain lain di kota mulai berbisik dan mengejek penampilan mereka, terutama karena ada goblin yang berkeliaran bebas di area aman. Salah satu pemain tertawa keras. Lihat, betapa jeleknya dia. Haha, Siskomcul dengan muka kartun yang super terhina. Baru sadar kalau yang diejek jelek itu adalah dirinya, bukan si goblin. Dia pun berteriak dalam hati. Aku bukan goblinnya. Siskomcul benar-benar syok. Hah? Sementara itu, si goblin yang dari tadi nempel dengan polosnya ikut bingung. Dengan bersuara, "Kik." Adegan ini merupakan reaksi mereka terhadap seorang yang tiba-tiba menghadang di jalan. Bercerita berlanjut, cerita berlanjut di tengah kota. Tiba-tiba, seorang pemain berbadan besar dengan rambut merah bernama Patton menghadang jalan mereka. Marah-marah, ngapain ada goblin di jalan di kota ini? Orang-orang di sekitar mengenali Patton sebagai anggota Guild Eviton dengan julukan Sang Pemusnah. Terungkap kalau julukan keren itu cuma karangan dia sendiri, biar kelihatan sangar. Mendengar julukan itu, Siskomcul langsung pasang muka panik. Dengan ebleknya, dia berbicara dengan logika sederhana. Gawat, orang waras mana yang ngasih julukan serem buat dirinya sendiri? Ini orang pasti otaknya gak beres. Singkat cerita, setelah menyerang si goblin dan damage-nya nol, Patton si pemusnah malah kena pukul balik dan tewas seketika dengan muka mengenaskan. Karma instan dari si Goblin Eblek. Si Skomcul malah panik stadium akhir. Mukanya udah kayak maling kepergok hansip. Sialan, kalau orang-orang tahu Goblin pembunuh itu peliharaanku, habislah aku. Masalah belum selesai, malah makin besar. Sisa anggota Guild Eviton mulai muncul, dipimpin oleh sang assassin keren berambut biru dan menuntut pertanggungjawaban atas kematian teman mereka. Dilema seorang OP, si Skomcul sama sekali tidak takut Goblinnya akan kalah.
Dia malah pusing mikirin kalau goblinnya sampai membantai satu guild di tengah kota. Reputasinya bakal hancur lebur. Dia mencoba melerai situasi, teriak, "Tunggu!" dan bilang biar dia yang mengurus goblinnya sendiri. Tapi si assassin malah mengancam akan membunuhnya juga kalau ikut campur. Si Skomsus ganti strategi. Dia mencoba pakai psikologi. Ikut campur. Ya enggak lah, tapi kan malu-maluin kalau kita yang hebat ini ngeroyok si goblin kecil. Sambil dia sibuk berdiplomasi, si goblin eblek di belakangnya malah udah pakai skill lempar batu. Rencana diplomasi gagal total karena ulah si partner. Hasil dari skill lempar batu, si goblin eblek, salah satu assassin keren di Guild Aviton, si master kecepatan tewas seketika kena crit kill. Sungguh kematian yang sangat tidak elit. Melihat teman yang tewas konyol, anggota guild yang lainnya auto mengamuk dan berteriak, "Tangkap dia juga!" Siskomcu langsung ambil angka 1000. Panik, kok jadi begini? Sementara itu, Goblin malah lari sambil ketawa ngakak. Di tengah pelarian, seorang kakek misterius tiba-tiba membuka pintu dan menyuruhnya masuk pintu dan bersembunyi. Tanpa pikir panjang, dia nurut. Si kakek malah bilang dengan nada seram, "Lewat sini ke pemakamanmu." Siskomcul pun teriak frustasi karena merasa ditipu. Siskomcul pun teriak frustasi karena merasa salah percaya orang lagi. Lagi sibuk dikejar-kejar, sistem game malah iseng ngasih notifikasi. Siskomcul ngomel, "Apalagi nih? Gue lagi sibuk kabur boy." Isi notifikasinya malah lebih ngeselin. Si Raja Goblin memuji sifat liciknya karena menyerang saat musuh lengah dan memberinya 1 poin Goblin. Dia pun tersinggung, "Licik katamu?" Setelah berhasil kabur, entah bagaimana, dia merenung dengan tatapan tajam. Dia mengingat kembali bagaimana dia diajak masuk party, lalu dihanati dan diserang secara tiba-tiba tanpa alasan. Dia menatap partner setianya dan berkata dengan serius, "Dengar baik-baik, Goblin, kita sudah selesai. Kita sudah selesai diremehkan karena dianggap lemah." Dia akhirnya menyatakan perang. "Mulai sekarang, kita akan hancurkan Guild Afton." Wajahnya dan si goblin berubah jadi sama-sama eblek, liar dan penuh seringai gila sambil tertawa. Hihihi. Dengan beralih ke Guild Eviton yang sedang bersiap memburunya. Apa yang diburu, Bang? Bang, apa yang diburu, Bang? Kalau berburu yang ini mah aku siap, Bang. Sekarang pun aku langsung OTW, Bang. OTW, mau kemana aja lu tak-tak. Giliran gini lu cepat. Hehehe, maklum, Bang. Naluri pemburu, Bang. Top. Salah satu anggotanya, Guild Archer wanita seksi, meremehkan Siskomcul dan merasa dia sendiri sudah lebih dari cukup untuk mengalahkannya. Pemimpin Guild Afton, Enyuk, ternyata cerdas. Dia memperingatkan anak buahnya, "Jangan lengah meskipun si Peten itu paling lemah di antara kita. Dia mati dalam satu pukulan." Ada yang aneh dari goblin itu. Enyuk meneriakkan nama salah satu anggotanya yang telah dikalahkan. Wajah Enyuk disandingkan dengan seringai goblin, menunjukkan betapa berbahayanya lawan mereka. Salah satu assassin nekat maju dan menyerang si goblin dengan jurus andalannya, berteriak, "Ah!" Serangan super keren itu mendarat telak di badan si goblin, dan damage-nya 0 besar. Si penyerang pun syok. Mustahil, damage 0. Sementara itu si goblin eblek malah menjulurkan lidahnya dengan santai seolah-olah baru saja digelitik. Melihat kejadian absurd, Enyuk sadar kalau damage jutaan yang dia lihat sebelumnya bukankah salah lihat. Goblin ini benar-benar monster. Anggota guildnya mencoba menyerang, tapi si goblin terhindar dengan mudah. Si pemanah cewek seksi, Ji-hyun, yang di capture sebelumnya meremehkan Siskomcus, sekarang malah berteriak-teriak panik dari atap. "Woi, ngapain kalian bengong? Masa kalian mau mati dibunuh goblin?" Dalam hatinya, dia juga sama bingungnya. Gimana cara monster rendahan ini ngasih damage jutaan? Pasti mereka pakai trik curang. Tipikal orang yang tidak mau menerima kenyataan.
Tiba-tiba fokus musuh beralih. Siskomcul diselimuti aura merah dan dapat notifikasi debuff. Kejahatan ekstrem telah menurunkan kecepatanmu 90%. Semua serangan sekarang menjadi serangan kritis. Dengan muka dingin, Siskomcul berkata, menjengkelkan sekali. Jihyun ngomel ke kaptennya Enyuk. Ngapain kamu pakai skill hebat? Cuma buat ngelawan satu goblin. Boros MP tahu. Si kapten dengan sombongnya bilang kalau skill itu enteng banget buat dia. Jihyun akhirnya pasrah. Hah? Ya sudah. Ayo kita selesaikan ini. Cepat sebelum ada yang lihat. Dia malu. Guys. Malu kalau ketahuan satu guild ngeroyok satu goblin. Dia pun terpaksa mengeluarkan skill kombonya. Gale Arrow sambil mengundumel Gale Arrow sambil terus ngedumel karena merasa ini berlebihan untuk seekor goblin. Skill panahnya ternyata bukan buat nyerang, tapi skill support, menciptakan area hijau yang menghapus semua debuff dari teman-temannya. Enyuk sekarang yang sudah debuff penuh, jadi semakin sangar. Dia bilang dengan keren, waktunya untuk bermain-main goblin. Dengan aura hijau menyala-nyala, Enyuk meleset maju. Bukan meleset jir, melesat. Salah-salah mulu lo bang. Makanya ngopi dulu bang. Sambil ngudut bang, ngopi. Makanya bang. Boleh kita ulangi ya guys ya. Lanjut bang. Dengan aura hijau menyala-nyala, Enyuk melesat maju untuk menyerang si goblin Eblek. Diancam sama assassin paling sangar di guild. Apa reaksi si goblin? Dia malah pasang muka mesum sambil melet-melet. Sama sekali nggak ada takut-takutnya. Tiba-tiba muka keren Enyuk yang sudah siap menyerang berubah menjadi panik. Tunggu! Ini tidak mungkin. Ternyata Enyuk sibuk mau menyerang. Si goblin malah udah ngebantai anggota guild lain. Di belakangnya, si cewek pemanah, Jihyun cuma bisa teriak ngeri. Melihat temannya hancur berkeping-keping. Jihyun, si pemanah, tertunduk lemas setelah melihat teman-temannya tewas. Akhirnya dia sadar dan bergumam. Akhirnya dia sadar gimana bang? Dia sadar bahwa si botak ganteng bang. Bukan gitu tak. Bukan elu yang dimaksud. Udah. Lanjut. Tapi kan aku ganteng bang. Enggak. Tidak mungkin. Apa goblin ini bukan monster biasa? Tiba-tiba Siskomcul muncul di belakang dan dengan santai mengaku, "Yeah, aku yang memanggilnya." Dengan seringnya paling gila, Siskomcul menegaskan kalau dia sekarang sedang sangat marah. Siskomcul mulai menjelaskan, tapi pilihan katanya kacau balau. Aku dan barang berhargaku kini sarafnya lagi tegang. Jihyun salah fokus ke kata tegang. Bang. Apa yang tegang bang? Kon. Pasti kon. Bukan. Lu asal-asal aja tak. Bahaya ini. Nanti kena itu lagi. Nanti gua diblokir cok. Iya. Maaf bang. Ini gua sensor ya bang ya. Kerumunan penonton di bawah melihat drama yang terjadi di atas atap. 185, para penonton salah paham, mengira si goblin akan menyerang si Jihyun. Adegan di atap seolah-olah membenarkan gosip itu. Si goblin Ebek terlihat sedang menyerang si Jihyun. Adegan di atap seolah-olah menegangkan, tegang terus, anjir. Belum apa-apa bang. Udah tegang aja bang. Ulangi lagi guys. Adegan di atap seolah-olah membenarkan gosip itu. Si goblin Eblek terlihat sedang menyerang Jihyun. Mereka melihat situasi semakin kacau. Siskomcul ikutan panik dan teriak, "Goblin, berhenti!" Kerumunan penonton makin bingung dan kini menganggap Siskomcul sebagai pahlawan misterius. Di atap, si goblin menatap Jihyun dengan sedih lalu melepaskannya. Kerumunan penonton malah jadi supporter dadakan. Di bawah, mereka berteriak, "Semoga berhasil, hancurkan dia!" Menyemangati Siskomcul untuk melawan goblinnya sendiri. Siskomcul benar-benar bingung dengan muka Ebleknya. Hah? Kenapa mereka malah menyemangati aku? Akhirnya otaknya nyambung juga. Dia sadar kalau kesalahpahaman ini bisa dimanfaatkan. Dia mulai sandiwara.
Biar aku yang urus goblin ini. Aku tidak mau Guild Afton sampai terluka. Dia berdiri gagah di depan Ji-hyun dan berteriak ke arah si goblin. Lepaskan wanita ini. Dengan tatapan gila, Siskomchus untuk menunjuk Ji-hyun dan berkata kau, menyiratkan bahwa dia tahu semua tentang pengkhianatan mereka. Siskomchus mengancam Ji-hyun secara pribadi. Aku tidak akan membunuhmu jika kau berjanji akan tutup mulut soal aku dan goblin ini. Dia menunjuk goblinnya dan memulai berakting. Goblin, beraninya kau menyerbu desa. Dia melanjutkan dengan penuh drama. Dan kau bahkan membuat penderitaan pada orang-orang. Aku akan. Dia menggunakan skill barunya. Walk the Goblin. Sebuah kalung dan rantai emas muncul di leher goblinnya. Rencananya hancur. Ternyata itu artinya si goblin yang mengajak jalan tuannya. Rantai itu menarik Siskomchul dengan kencang, membuatnya terseret. Siskomchul diseret dengan tidak elit oleh goblinnya sendiri keliling kota. Para penonton salah paham, mengira rantai emas itu adalah skill tingkat tinggi, rantai cahaya. Dengan muka datar, menahan malu, Siskomchul berpikir, ini cuma skill ngajak jalan. Tapi di depan umum, dia berteriak, semuanya mundur, ini berbahaya. Para penonton semakin yakin kalau Siskomchul adalah pemain dewa yang menyamar. Siskomchul melanjutkan sandiwara nekat dan bertekad mengusir si monster. Padahal aslinya dia yang punya. Dia mengeluarkan jurus pamungkasnya. Skill kedua, di mana dia mendapatkan memberi makanan goblin. Dengan pose dramatis, dia melempar sosis jauh-jauh sambil berteriak, ini adalah akhirmu. Melihat sosis, si goblin Apple Max langsung berlari mengejarnya dengan gembira. Saking semangatnya, lari si goblin sampai membuat tanah retak saat ia keluar dari gerbang kota. Penonton bersorak-sorai. Dia berhasil, dia mengusir goblin itu. Siskomchul pun melambaikan tangan dengan canggung untuk menjadi seorang pahlawan kota berkat sebuah sosis. Setelah kekacauan mereda, Ji-hyun menjelaskan bahwa hanya dia yang tahu rahasia Siskomchus. Siskomchul berpikir licik untuk memanfaatkannya. Ji-hyun menjelaskan tentang tanah suci Pascal, area aman di dalam game. Siskomchul dengan seringai gila mengancam akan melakukan spawn camp pada Ji-hyun jika dia buka mulut. Ji-hyun hanya bisa menangis ketakutan dan setuju. Siskomchus berbaring santai di kamar penginapan mewah, merasa bangga pada dirinya sendiri. Dia teringat pada Catherine dan berpikir, jika aku bisa, aku pasti akan menyelamatkan dia. Siskomchul membuka toko skill goblin, tapi semua setingkat skill lanjut masih terkunci. Dia membeli untuk mengukur skill dasar, Goblin Skill Rally. Nah, ternyata skill goblin itu membuat si goblin datang tepat di depan wajahnya. Dia pun teriak shock. Tuh NPC pemilik penginapan mengantuk karena mendengar suara ribut-ribut. Siskomchul yang panik. Di dalam kamar Siskomchul sedang memohon ampun ke goblinnya sendiri yang berteriak ngambek. Malam harinya Siskomchul tidur di sekasur dengan goblinnya dan menyimpulkan dunia ini isinya bajingan semua. Keesokan harinya Siskomchul bertemu dengan sisa anggota Guild Eviton di sebuah bar. Mereka mengenali Siskomchus sebagai pahlawan yang telah menyelamatkan Ji-hyun. Hyun si pemimpin assassin mengucapkan terima kasih sambil memasang tatapan maut. Ji-hyun mencoba menenangkan teman-temannya, tapi mereka masih curiga. Gold Afton secara resmi menyatakan hutang budi dan menawarkan bantuan. Siskomchus langsung menagih hutang budi itu dan meminta bantuan untuk pindah ke zona berikutnya. Si kakek misterius yang kemarin muncul dan berkata, saya cukup tahu cara untuk sampai ke kota sana. Siskomchus langsung mengkonfrontasi si kakek misterius, menuntut penjelasan. Di tempat lain, Petan si pemusnah merenung karena mengakui kekuatan si goblin itu. Enyuk juga mengakui dalam hati bahwa dia pasti akan tewas jika Siskomchus serius. 236. Si kakek mengungkap syarat untuk keluar dari level harus menyelesaikan sebuah raid dungeon. Dijelaskan bahwa dungeon raid itu spesial dan hanya terbuka dalam satu waktu tertentu. Terungkap alasan Guild Afton berkumpul kemarin adalah untuk melakukan dungeon raid. Enyuk mengkonfirmasi bahwa ulah Siskomchus ini dan goblinnya telah merusak rencana raid mereka. Siskomchus sadar karena raid yang sudah terlewat, dia terjebak di area pemula selama sebulan penuh. Wajahnya pun mulai panik. Ya ini mungkin agak lambat ya nanti ya guys ya.
Aku upload karena aku mau operasi sinusitis kiri kanan hidung cuy. Mohon menunggu ya guys ya. Paling lambat ya, paling 5 hari operasi. Terima kasih, doakan ya. Bagi yang mau traktir boleh.